web untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kemarin ada kuliah Bapak Ibu? Ada Bu. Ada Bu. Masuk juga dengan dosen yang lain ya Bapak Ibu ya, dengan tutor yang lain? Iya Bu. Iya Bu. Oke. Baik, baik Bapak Ibu, hari ini kebetulan saya diamanahkan oleh UT untuk mengajar Bapak Ibu pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Nah, Bapak Ibu di sini adalah guru-guru yang mengambil gelar sarjana pendidikan ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah semester akhir ya. Semester akhir atau tidak Bapak Ibu? Akhir Bu. Oke, iya. Baik, Sepertinya Bu. sepertinya semoga saja ya Pak ya. Semoga di semester ini adalah semester akhir Bapak Ibu menyelesaikan studinya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk pengantar terkait mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD, saya akan perkenalkan diri dulu. Kalau untuk nama, saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui nama saya sesuai dengan jadwal. Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Kedengaran Bu. Oke, baik. Nama saya adalah Legi Elfitra. Saya adalah dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, untuk semester ini saya diamanahkan untuk mengajar pendidikan bahasa Indonesia di kelas Bapak dan Ibu. Nah, untuk riwayat pekerjaan, selain menjadi dosen PNS di Umrah, saya juga sekarang untuk jabatan terakhir, saya adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di FKIP Umrah. Nah, untuk dengan UT, alhamdulillah saya sudah bergabung dengan UT itu dari tahun 2010. 2010 saya sudah mengajar UT itu pada kalau dulu namanya tatap muka TTM, dan itu di Sumatera Barat. Kebetulan saya berasal dari Kota Padang di Sumatera Barat. Kemudian di 2015 saya pindah Tanjung Pinang karena pindah tugas. Kemudian baru bergabung kembali di UT Batam itu di tahun 2020. Nah, itu sedikit riwayat pendidikan dan kehidupan. Nah, untuk ijazah S1 dan S2, saya menyelesaikan studi di Universitas Negeri Padang untuk program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, itu sedikit riwayat pendidikan dan pekerjaan saya, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Di kelas ini ketua kelasnya siapa ini Bapak Ibu? Alan Bu. Siapa Pak? Pak Ramlan ya Pak? Oke, baik. Itu sedikit perkenalan. Untuk nomor HP saya sudah ada di jadwal ya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah juga difasilitasi oleh UT untuk WA Group. Nah, jadi sudah ada di WA Group. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang ada di semester 3 ini sudah paham betul seperti apa maunya UT dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi sudah tahu betul ya Bapak Ibu seperti apa yang harus dipahami, kemudian langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu ketahui selama melaksanakan perkuliahan dalam semester ini. Nah, sebelum kita masuk kepada perkenalan, saya sedikit menjelaskan atau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu terkait dengan apa yang harus kita sepakati secara bersama-sama dan seperti apa bentuk perkuliahan kita nantinya. Baik Bapak Ibu, saya akan tampilkan. Oke Bapak Ibu, saya akan tampilkan sedikit ini mengingatkan
Bapak Ibu terkait dengan apa yang harus kita sepakati secara bersama-sama Bapak Ibu. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Untuk terlihat Maaf Bu, Bapak Ibu. suara Ibu mendengung Bu 2 kali, kayaknya pakai 2 perangkat Bu ya. Tidak, sebentar saya coba cabut dulu Pak ya. Selamat pagi Bu Legita, maaf saya terlambat Bu. Iya Bu. Maaf ya Bu, Sekarang saya terlambat Bu. Iya. Sudah Sekarang oke Bu. bagaimana? Sudah Bu, sudah. Oke. Saya coba dulu. Saya sudah share ya Bapak Ibu. Terlihat atau tidak Bapak Ibu? Terlihat Bu. Udah Bu. Oke. Sudah jelas Bu. Di sini saya mengingatkan kembali ini masih berdengung ya Bapak Ibu ya suara saya. Berdengung Bu. Berdengung. Sebentar saya coba kondisikan dulu. Nah kalau saya tidak share screen seperti ini berdengung nggak suara saya Bapak Ibu? Enggak Bu. Oh berarti saya nggak bisa share screen ini. Saya sampaikan saja Bapak Ibu, untuk pelaksanaan perkuliahan kita itu seperti biasa 8 kali pertemuan. Di dalam 8 kali pertemuan ini ada tugas 1 yang dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan ketiga. Ada tugas 2 yang nanti saya berikan kepada Bapak Ibu di minggu keempat dan dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan kelima. Nah, ada tugas 3 yang saya berikan di pertemuan ke-6 dan dikumpulkan 1 hari sebelum itu tugas yang seperti biasa Bapak Ibu kerjakan dan Bapak Ibu kumpulkan di si layar. Nah, si layarnya sudah dicoba otak-atik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu kita sepakati bersama-sama Bapak Ibu dan sesuai juga dengan universitas terbuka peraturannya bahwasanya penilaian tutorial itu mahasiswa bisa mendapatkan nilai tutorial apabila sudah 5 kali melaksanakan pertemuan. Sudah 5 kali melaksanakan pertemuan, artinya Bapak Ibu hadir 5 kali, nah baru Bapak Ibu bisa memperoleh nilai tutorial. Nah kemudian nilai tutorial terdiri dari 70% nilai tugas dan 30% nilai partisipasi. Jadi nilai tugas 1, 2, 3 Bapak Ibu itu mempengaruhi terhadap nilai tutorial ini. Nah jadi untuk Bapak Ibu penilaian akhir itu adalah nilai tutorial 50% dan nilai UAS 50%. Nilai tutorial ini bisa berfungsi atau berkontribusi terhadap nilai Bapak Ibu apabila pada saat ujian akhir Bapak Ibu mendapatkan nilai paling rendah itu di 30, baru nilai tutorial ini bisa berfungsi. Nah, semester kemarin ada saya dapatkan laporan dari mahasiswa WA saya, Bu, kenapa nilai saya E, sementara saya masuk ke tutorial, setiap pertemuan saya masuk, tugas masuk. Nah, saya coba lacak Bapak Ibu, saya lacak nilai tugas tutorial dengan saya itu tinggi, di atas 85. Ternyata beliau pada saat ujian akhir semester itu nilainya hanya 27. Jadi tidak bisa ditarik nilai yang dari tutorial ini kalau nilai ujiannya hanya 27 nilainya. Bahwasanya nilai tutorial ini harus Bapak Ibu bisa dipakai apabila Bapak Ibu memperoleh nilai 30% pada saat ujian akhir semester. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu mendapatkan nilai akhir semester itu 30, baru Bapak Ibu bisa nilai tutorialnya ini diakui. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait dengan peraturan tersebut? Bu, maaf, Ibu tadi kan singgung LMS ya.
Iya, Nah, si kalau layar. kalau di saya sendiri Bu, si layar kita itu masih kosong sama sekali. Saya nggak tahu apa yang terbaru, tapi kemarin saya cek, kalau di saya yang ada itu cuma matematika, tapi kalau yang lain itu karena matematika kebetulan kita tuep kan Bu. Jadi yang lain itu belum ada. Nah terkait tugas itu nanti nggak tahu apakah mungkin ada perkembangan, tapi sejauh ini nanti Bu untuk ini si layar belum ada Bu yang mata kuliah yang lain selain matematika itu Bu. Oke, Ya. baik Pak. Di saya juga Pak untuk si layar tadi informasi terakhir yang saya dapatkan dari Ibu Adisti bahwasannya si layar masih dalam proses ini Bapak Ibu, proses perbaikan. Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu karena si layar masih berproses. Nah, sepertinya ada maintenance yang masih diperbaiki. Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu karena memang masih proses. Saya pun juga belum bisa buka si layarnya. Nah, saya pun juga si layarnya masih berproses Bapak Ibu. Jadi kita tunggu dalam 1 atau 2 hari ini ya Bapak Ibu. Semoga dari UT bisa cepat menyelesaikan si layarnya. Agar nanti di pertemuan kedua saya sudah bisa mengirimkan tugas di laman si layarnya. Nah, tapi kalau tidak biasanya untuk mengantisipasi hal tersebut, saya tetap mengirimkan di WA Group. Nah, setelah di WA Group nanti baru saya mengeceknya di LMS juga. Bapak Ibu, itu sedikit pengantar terkait dengan pelaksanaan perkuliahan kita. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, Ibu, kita ini dalam pertemuan ini direkam ya, Bu ya? Bapak Ibu suara saya kedengaran? Iya, terdengar Ibu. Maaf, saya mau tanya, Bu. Dalam Bapak Ibu pertemuan suara ini, saya putus ya Bapak Ibu ya. dalam pertemuan ini ada kita direkam ya, Bu ya, karena recordernya jalan. Iya, sepertinya memang Iya, direkam. jalan dari kemarin juga recordernya jalan sepertinya. Iya, Nah, kena iya, rekam ya. karena memang dipantau. Berbeda dengan tahun lalu ya, Bu. Iya, karena kita memang dipantau dari UT Pusat terkait dengan pelaksanaan Bapak Ibu. Ya, Bu. Baik, Bu. Ini sepertinya mungkin yang merekam dari UT Admin, ini. Bu. Iya, dari admin ya, Bu. Dari admin UT. Ya, admin yang merekam ini, Bu. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke pelaksanaan perkuliahan kita pada materi pendidikan bahasa Indonesia di SD, saya ingin kenal dulu dengan Bapak Ibu. Sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu, kondisinya hari ini kebetulan saya sedang di tempat umum, ada kegiatan, jadi mungkin ada suara agak berisik ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan minggu depan saya tidak tidak dalam kondisi yang berkegiatan di luar. Oke, baik Bapak Ibu, saya tadi sudah memperkenalkan diri. Saya juga minta Bapak Ibu agar saya kenal juga ini Bapak Ibu yang ada di kelas saya ini dari mana saja, kemudian mengajar di mana. Nah, jadi saya minta untuk Bapak Ibu memperkenalkan diri satu persatu. Saya mulai dulu sebentar. Saya coba buka di absensi saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Adik. Semuanya tertutup, Bu. Bentar ya Bu ya.
Di kelas ini Ibu Dewi Rosida di kelas ini Bapak Ibu? Tidak, Bu. Oh, tidak, berarti ini absensinya. Oke, ini Ibu Bayarnika di kelas ini Bapak Ibu? Iya, Bu. Benar, Bu, benar. Ya. Susah kali nyebut nama mulai, Bah. Perkenalkan diri dulu, Ibu dari mana, kemudian mengajar di mana? Silakan, Bu. Selamat pagi Bu Legi, perkenalkan nama saya Ibu Laiba Ernika Manalu. Sekarang saya bertugas di SD swasta Ebenezer Bengkong Bu. Saya sudah mengajar lebih kurang 9 tahun. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bu. Panggilannya Ibu apa ini Bu? Ibu Laiba aja Bu. Oh, Ibu Laiba. Bu Laiba sebelumnya menyelesaikan S1-nya jurusan apa Bu? Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi Ibu. Oke, pendidikan ekonomi akuntansi, kemudian mengajar di guru SD ya Bu ya? Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Laiba. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu Lena Zairana. Hadir Ibu. Perkenalkan nama saya Lena Jairana, bertugas di SDIT Tunas Cendikia Batam Kota. Sudah mengajar selama 3 tahun S1 Pendidikan Biologi, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lena. Ibu Lena dari mana Bu kampusnya? Dari Universitas Negeri Medan, Bu, Unimed. Unimed. Oke, baik. Terima kasih Bu Lena. Tapi memang basicnya masih guru ya Bu ya? Guru biologi. Oke, terima kasih Bu Lena. Selanjutnya Bu. Susianti. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu Legi. Bu, Ya. Iya, Bu. perkenalkan nama, asal sekolah, dan asal perguruan tinggi sebelumnya Bu. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Bu Susianti Lastrina. Ya, saya sekarang bertugas di SD 005 yang sebelumnya dari Sekolah Kristen El Sadai, Bu. Major saya itu dari pendidikan agama Kristen, Bu. Oke, dari Saya kuliah lagi Kristen, kampus dari mana Bu? STT IK Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Ibu Susi. Selanjutnya Supandi Ginting. Ini Ibu atau Bapak nih ya? Bapak, Bu. Oh, Bapak. Silakan Pak Supandi. Ya, selamat pagi Bu Legi. Pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Supandi Ginting. Saya sudah mengajar di salah satu sekolah dasar swasta, namanya SD Teramia, yang ada di Tiban Koperasi Kecamatan Sekupang selama lebih kurang 9 tahun. Pendidikan saya sebelumnya pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Riau Kepulauan. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Pak dari Unrika Pendidikan Bahasa Inggris ya Pak ya. Masih Ya, linear benar. juga ya, masih orang pendidikan. Oke, terima Ya. kasih Pak Supandi. James Purba Pak ini Ibu ya, Bapak Ibu ya? Bapak Bu. Ya, Bu. Oh Bapak, oke Bapak juga. Silakan Pak. Baik, selamat pagi Bu Legi. Pagi Pak. Perkenalkan, nama saya James Purba. Saya sekarang bertugas di SD Teramia, Kecamatan Sekupang, selama kurang lebih 12 tahun. Pendidikan saya sebelumnya yaitu dari Universitas Riau Kepulauan atau Unrika, jurusan Bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak James, sama dengan Pak Supandi ya Pak ya. Unrika Iya, Bu, Bahasa benar. Inggris Riau Kepulauan. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Ulma, silakan. Atas waktunya
Bu Polma, ada Bapak Ibu? Nggak kedengaran, Bu, suara saya. Oke, baru kedengaran. Silakan, Bu. Iya, nama saya Polma Sihite. Saya mengajar di SD Kristen Tapka Batam Center. Background saya pendidikan agama Kristen, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Polma. Sebelumnya dari kampus mana, Bu? STT Basom, Bu, di Batam. Oh, dari Batam. Oke, terima kasih, Bu Polma. Selanjutnya, Bu Nelvi Fitri. Fitri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nel Fitri. Saya ngajar di SDN 03 Sungai Beduk, Bu. S1 saya IAIN Imam Bonjol Padang, Bu. Oke, satu kampung kita ya, Bu ya? Ya, Bu. Udah 19 tahun honor, Bu, agama. Keluar P3K guru kelas. Sudah 19 tahun di Batam ya, Bu ya? Posisinya Ya. Ibu di Batam ya, Bu? Ya, Bu. Sungai Beduk. Oh, Sungai Beduk. Oke, terima kasih Ibu Nafitri. Selanjutnya Ibu Indri Wulandari. Hai Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indri Wulandari, asal sekolah dari SD 009 Sagulung. Sekolah sebelumnya saya dari S1 Ekonomi Manajemen dari Unrika Batam. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Indri. Berarti tidak basic pendidikan ya, Bu ya, dari manajemen Undrika, terjun jadi guru ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Indri. Selanjutnya Ibu Novita Sari. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya bertugas di SD 001 Sungai Beduk dan S1 saya di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Pemerintah. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu alumni UT ya, Bu ya. Tapi tidak ke pendidikan. Nah, sekarang Ibu ngambil PGSD-nya. Oke. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Friska. Friska Silitonga. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Bapak Ibu dengar suara Bu Friska putus-putus? Putus, Bu. Ya, mungkin, Bu. Suaranya masih putus-putus, Bu. Oke, Bu Friska. Selamat pagi, Bu. Udah jelas, Bu, suara saya, Bu. Oke, sudah, Bu. Silakan, Bu. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, Pagi, Bu. nama saya Friska Silitonga, tempat bertugas di SD 011 Nongsa. Tugas sudah 6 tahun. Sebelumnya saya S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Bu, di Unrika. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Friska. Sama dengan Pak James dan Pak Supandi ya, Bu ya, dari Undrika. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Mariona Ritonga. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariona Ritonga. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 009 Sagulung. Dan S1 saya sebelumnya dari Undrika, program studi Bahasa Inggris, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Mariona. Ini sepertinya yang Bahasa Inggris Undrika ini reunian di kelas ini ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Ibu Nari Malasari. Ya, Bu. Selamat pagi, Bu Legi. Perkenalkan, nama saya Nari Malasari. Saya di SD Mustawati Bandua, Kupang. Sebelumnya saya kuliah di STBA Bina Dinamika Bekasi, Bu. Oke, jauh ya Bu ya. Pindah ke Batam ya Bu ya, ngajar di Batam. Oke, terima kasih Bu Nari. Selanjutnya Ibu Lestari Nabungke. Lestari Dabungke, Bu. Dabungke. Baik, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lestari Dabungke. Saya mengajar di SD Clarissa 2 Sagulung
Tembesi selama kurang lebih 9 tahun. Sebelumnya saya S1 Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik di Deli Tua, Medan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Lestari. Dari pendidikan agama Kristen di Medan ya Bu ya. Tapi masih ada basic pendidikannya. Oke, selanjutnya Bapak Januari Wahandi Nababan. Ya Bu, selamat pagi, salam kenal Bu. Perkenalkan nama saya Januari Wahandi. Saat ini saya mengajar bertugas di salah satu sekolah swasta di Batam Center, tepatnya sekolah Tabga. Asal saya S1-nya dari Putra Batam. Jurusannya prodi informatika Eskom, sarjana komputer. Dari mana Pak? Putra Batam ya Pak? Iya Ibu. Saya mengajar jadi guru sudah jadi 15 tahun Bu. Wow, udah luar biasa, udah lama ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Januari. Selanjutnya Bapak Muhammad Darwis. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darwis. Saya mengajar di SD 004. Masih baru Bu, masih 2 tahun. Kebetulan saya alumni umrah juga Bu. Dari mana perguruan tinggi sebelumnya Pak? Teknik Bu, informatika umrah. Teknik informatika? Umrah. Tamat tahun berapa Pak? Tamat tahun 2016 Bu. Waktu itu pernah juga sama guru FKIP sama Pak Toha Gofara Pak. Siapa Pak? Sama siapa Pak? Saya nggak kedengaran. Ini saya nggak tahu. Sama Pak Toha Gofara Bu. Oh. Iya. Pak Umara ya. Beliau dosen baru. Pak Toha. Enggak, dosen lama Bu. Pak Toha Gofara Bu. Oh Pak Toha. Oh iya oke. Iya Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Darwis. Selanjutnya Ibu Ria Rahmadani. Bu Ria, silakan Bu Ria. Terima kasih Bu Legi. Perkenalkan, nama saya Ria Rahmadani. Saya mengajar di MI Fajar Harapan Batam Center. Saya alumni UT. Jurusan apa Bu alumni UT-nya? Akuntansi Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ria. Selanjutnya Pak Panji Asmoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Panji Asmoro. Saya mengajar di SD Darussalam. Di mana Pak? Saya nggak kedengaran, ini di mana? Di SDIT Darussalam 01 Bu. Oke, asalnya Pak? Asal sekolah dari Jafat Al-Jawami Bandung Bu. Jurusan Syariah Bu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Panji. Selanjutnya Ibu Rinta binti Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita binti Bakri. Saya bertugas di SDN 009 Salabulung. S1 saya dari Unrika, Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih Bu. Dari mana S1-nya Bu? Unrika Bu. Oh Unrika, oke, baik, terima kasih Bu Rita. Selanjutnya Pak, ini Hedi Rosmina, ini Bapak atau Ibu nih Pak? Bu? Ibu Bu. Ibu, oke, silakan Bu. Baik Bu Legi, selamat pagi Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Hedi Rosmina, tinggal di Batam. Di Batam saya itu mengikuti suami. Selama di Batam saya baru mengajar menjelang 18 tahun di SD Apolos, menjelang ya Bu. Sebelumnya saya sebelum dari Batam sama suami di Dumai dan Pekanbaru itu sudah 9 tahun mengajar di SMP dan SMA. Terima kasih Ibu, itu saja. Asal saya dari bahasa Inggris, alumni Nomensen Medan Bu.
Oke, baik. Terima kasih Bu Hedi. Ini udah luar biasa pengalaman mengajarnya ya Bu ya. Ya, karena saya ikut suami Bu. Kebetulan saya agak cepat-cepat kemarin itu sekolahnya ya Bu ya. Agak terlalu cepat-cepat gitu ya. Nggak tahu bisa cepat-cepat begitu. Jadi sehingga bisa banyak sekali pengalamannya Bu. Maaf ya Bu. Kalau memang saya sudah terlalu masih baru-baru di sini. Luar biasa Ya, pengalaman. saya ada di Batam karena saya mengikuti suami, Bu. Bukan maksud hati untuk mau tinggal di Batam dulu, tapi karena suami dimutasi dari sana ke sini, ya akhirnya saya ngikut juga. Berhenti dari sana, di sini masuk ke SD. Level paling rendah lagi masuk saya di SD di Batam ini, Bu. Terima kasih. Apa Bu? Oke, terima kasih Bu Hedi. Selanjutnya Ramlan Pangaribuan. Ini Ramlan ini Bapak atau Ibu nih, Bapak Ibu? Ibu ya Bu ya? Bapak Bu, ini ketua kelas Bu. Nah, mana Bapak Ramlan nih? Bilang Pak Ramlan ini ketua kelas kita Bu. Yang megang kepala tuh Bu. Hilang nih Bapak ketua kelasnya. Tadi ada Bu. Pak Ramlan. Bapak Ibu mendengar suara Pak Ramlan, saya nggak kedengaran. Belum Bu. Sedikit Bu. Agak berisik. Kurang kuat Pak Ramlan. Halo, selamat pagi. Jauh suaranya Pak Ramlan, jauh kali dirimu di pulau ya. Pak Ramlan lagi di mana? Kenapa suaranya bisa jauh ini Pak? Saya di rumah, Bu. Suaranya bergema. Saya keluar dulu. Oke, boleh Pak. Selanjutnya Bapak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Permana. Panggilan Pak Gilbert. Bapak apa Pak Giper ya Pak ya? Oh Gilper. Saya alumni dari Universitas Sunda Tama, Bandung, jurusan bahasa Inggris. Oke. Udah berapa tahun mengajar di Batam Pak? Mau 8 tahun. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Gilang. Oke, selanjutnya Ibu Seril Agne Dela ya. Silakan Bu Seril. Iya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Sheryl Anudela, saya mengajar di SD 006 Bengkong Laut. Kebetulan sebelumnya saya mengajar di SMP selama 3 tahun, di SD ini baru 1 tahun setengah. Saya alumni Unrika, jurusan pendidikan matematika. Sebelumnya Bu, saya mohon maaf, saya ini berada di sekolah karena kebetulan saya koordinator drum band, jadi agak sedikit nanti ada suara bising dari drum band sama piano. Oke, terima kasih. Tidak apa Bu Seril. Saya juga lagi dalam situasi di tempat resmi ini, maksudnya lagi di tempat ramai gitu. Jadi makanya saya tadi bilang kalau ada agak ribut suaranya mohon dimaklumi karena memang lagi dalam situasi ramai. Selanjutnya Ibu Zahra Utami. Ya Bu, maaf Bu, Zahra Utari Bu, pakai Utari. Iya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi untuk teman-teman semua dan juga Bu Legi. Nama saya Zahra Utari. Sebelumnya saya S1-nya itu di Pendidikan Biologi Unrika, kemudian mengajar ke SMP. Sudah 1,5 tahun ini saya mengajar di SD, jadi saya mengambil PGSD-nya seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih
kasih Bu Zahra Utari, jurusan dari Unrika ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Mawarni Sibarani. Baiklah, terima kasih Bu Legi. Selamat pagi. Saya Mawarni Sibarani. Saat ini saya mengajar di SD 013 Sagulung. Sebelumnya saya alumni dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mawarni. Baik, selanjutnya ini Ibu Rahmi ya, Ibu Rahmi Bulkis. Ya, saya Bu. Terima kasih Bu Legi telah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahmi Bulkis, sekolah asal SD Islam Lukman Al-Hakim 02 Batam, terusnya di Tanjung Uncang, induknya di Sekolah Hidayatullah. Saya mengajar SD lebih kurang 11 tahun, S1 di Sain Syekh M. Jamil Jamtek, jurusan Hukum Syariah. Oke, dari mana Bu? Sain Bukit Tinggi Bu. Oke, dari Stain Bukit Tinggi ya Bu ya? Ya. Oke, terima kasih Bu Rahmi. Selanjutnya yang terakhir ini Ibu Mimi Karlina. Ibu Mimi Karlina. Halo. Halo Bu. Halo, silakan Ibu. Bu Mimi. Selamat pagi Bu. Biar saya jawaban, mohon maaf Bu, untuk Bu Mimi dia baru selesai pasca operasi sesar, jadi kemungkinan dia hari ini tidak masuk. Oke, Bu Mimi masih sakit ya Bu ya. Oke, makasih Bu Seril informasinya. Baik Bapak Ibu yang luar biasa sekali, sudah paling rendah itu mengabdi baru 5 tahun, itu udah paling rendah ya Bu ya, 5 tahun yang paling rendah. Artinya Bapak Ibu sudah berada di dunia pendidikan ini di atas 5 tahun dan sudah menempuh gelar sarjana pendidikan, dan untuk agar Bapak Ibu linear maka Bapak Ibu mengambil ke PGSD ini. Sebentar Bapak Ibu, saya lihat di laman 2-nya. Oke, baik Bapak Ibu, seperti biasa untuk pelaksanaan perkuliahan kita Bapak Ibu, ini tetap dibentuk kelompok. Saya tidak ada data kelompok ini, tapi saya minta ke ketua kelas untuk membentuk Bapak Ibu menjadi beberapa kelompok, karena 7 kelompok, karena kita ke depan masih ada 7 minggu lagi untuk pelaksanaan tutorial. Nah, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan tutorial dari minggu pertama, minggu kedua, kemudian minggu ketiga sampai minggu ketujuh itu kita diskusi terkait dengan modul yang sudah Bapak Ibu pegang. Nah, saya di sini karena di sini bukan dosen jatuhnya, hanya tutor yang mendampingi Bapak Ibu dalam pelaksanaan perkuliahan untuk memahami materi di dalam modul yang Bapak Ibu pegang. Nah, di dalam modul Bapak Ibu, Pak Ketua sudah masuk atau belum Bapak Ibu? Sudah Bu tadi Bu, sudah nampak tadi Bu. Sudah nampak Pak Ketua. Sudah Bu, Ramadan Bu. Oke, Pak Ketua sudah nampak. Oke, Bapak Ibu, Pak Ketua, saya minta bantuan dari Bapak untuk membagi teman-teman menjadi beberapa 7 kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti akan menyajikan masing-masing materi di dalam modul. Nah, untuk modul 1 itu terkait dengan hakikat bahasa, dan modul 2 itu pemerolehan bahasa anak.
Nah, untuk modul 1 hakikat bahasa saya akan jelaskan hari ini Bapak Ibu. Nah, untuk tugas dari kelompok Pak Ketua. Bu, halo, udah kedengaran Bu? Oke, kedengaran tapi pelan Pak. Tahu Bu, nggak tahu ini. Oke, tapi suara saya kedengaran ya Pak ya? Kedengaran Bu, kedengaran. Oke. Jadi Pak, saya minta Bapak membentuk kelompok menjadi 7 kelompok Pak. Saya silahkan mungkin acak saja, karena kalau saya minta Bapak kelompok 1 ini orangnya, kelompok 2 saya juga tidak tahu kondisi Bapak Ibu. Yang tahu di lapangan adalah Pak Ketua dan Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau bisa Bapak Ibu misalnya kelompok 1 hari ini cukup hanya kelompok 1 pada mata kuliah bahasa Indonesia, jangan juga untuk kelompok 1 mata kuliah lain. Jadi sekali tampil 1 hari itu 3 ya Bapak Ibu. Jadi terlalu membebani Bapak Ibu. Nah, jadi saya berharap Pak Ketua bisa membantu saya membagi teman-teman menjadi 7 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 itu akan membahas materi yang ada di modul 1. Modul 2. Itu untuk kelompok 1 membahas di modul 2. Kemudian untuk di modul 2 itu adalah pemerolehan bahasa. Kemudian untuk kelompok 2 itu akan membahas materi yang ada di dalam modul 3. Baik Bu, baik Bu. Oke Bapak, suara saya kedengaran ya Pak ya? Kedengaran jelas Bu, jelas. Oke. Kemudian untuk modul 3 itu akan membahas materi terkait dengan pendekatan, metode, dan teknik. Nah, untuk kelompok 2 ini ada 2 modul yang dijelaskan Bapak Ibu, modul 3 dan modul 4. Itu untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3, itu akan membahas modul 4. Untuk kelompok 4 itu akan membahas modul 5. Untuk kelompok 5 akan membahas modul 6 dan 7. Untuk kelompok 6 itu akan membahas modul 8 dan 9. Untuk kelompok 7 akan membahas modul 10 dan 11. Oke Pak, sudah dibuat catatannya Pak? Ini Bu, tadi Bu sampaikan di kelompok Pak, suara Bapak nggak kedengaran. Apa saya yang nggak mendengar atau bagaimana ini ya Bapak Ibu ya? Halo. Suara Pak Alan sudah kedengaran Bu. Tapi pelan. Lumayan jelas sudah, lumayan jelas sedikit Bu. Coba saya berikan gambar ya Bapak Ibu. Cek. Ya Bu. Iya Pak. Halo, ya Bu. Tadi Ibu sampaikan kelompok 2 itu kan modul 3 dan modul 4. Sedangkan kelompok 3 itu modul 4. Itu gimana Bu? Berarti ada KB-KB-nya yang diambil ya Bu ya? Kenapa Pak? Tadi kan Ibu sampaikan kelompok 2 itu modul 3, modul 4. Sedangkan di kelompok 3 itu modul 4 lagi. Itu gimana Bu maksudnya? Maaf, berarti saya lupa. Modul 3 saja kelompok 1. Berarti satu saya ulangi ya, kelompok Pak. satu modul. Pak, saya ulangi ya Pak. Oke, untuk kelompok 1 itu modul 2. Kelompok 2 itu modul 3 dan 4. Kelompok 3 itu modul 5. Kelompok 4 itu modul 6 dan 7. Kelompok 5 modul 8 dan 9. Saya ulangi lagi ya Pak ya, catatan saya salah. Kelompok 6 itu modul 10. Kelompok 7 itu modul 11.
Di pertemuan terakhir modul 12 saya yang akan menjelaskan. Oke, sudah Bu, jelas. Oke Pak. Bu, jelas. Oke Bapak Ibu. Jelas. Oke Bu, sudah jelas. Oke, sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, saya hari ini akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan hakikat bahasa. Sudah dibaca modulnya Bapak dan Ibu? Apa itu hakikat bahasa Bapak Ibu? Modulnya baru diambil Bu, baru dibuka plastiknya. Modulnya baru diambil, baru dibuka. Plastiknya baru dibuka Bu. Terus terang aja. Oke, bagus, baik Bu. Ada apa Bapak Ibu? Nah, di modul 1 ini kita akan membahas materi terkait dengan konsep bahasa dan ragam bahasa. Nah, di dalam modul 1 nih sayangnya, Bapak Ibu, kalau memang suara saya tidak kedengaran, tolong diinformasikan ke saya ya Bapak Ibu. Yang pertama menjelaskan tentang konsep bahasa, kemudian apa itu fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, kemudian lakukan klasifikasi ragam bahasa, kemudian menjelaskan bahasa, menjelaskan karakteristik pembelajaran dan menyimpulkan hubungan hakikat bahasa, belajar bahasa. Baik Bapak Ibu, saya ingin tahu dulu seberapa Bapak Ibu mengetahui apa itu bahasa. Ibu Nel Fitri, boleh Bu, apa itu bahasa Bu? Bahasa menurut yang Ibu ketahui saja Bu. Silakan Bu. Ibu Nel Fitri, apa itu bahasa yang Ibu ketahui? Untuk komunikasi. Bu, suara Ibu nggak kedengaran. Oke, saya lanjut ke Ibu Zahra Utari. Bu Zahra, apa itu bahasa Bu? Kalau menurut saya, Bu, bahasa itu adalah alat unsur atau alat komunikasi yang memiliki makna. Alat komunikasi yang memiliki makna. Alat komunikasi yang memiliki makna. Bagus Bu. Sedikit lagi Bu Zahra Utari menyampaikan bahwa bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan makna. Kemudian saya minta dari Ibu Rita, Ibu Rita binti Bakri, apa itu bahasa menurut Ibu Bu? Baik Bu, kalau menurut saya bahasa itu adalah alat komunikasi untuk mengungkapkan gagasan. Alat komunikasi atau? Untuk mengungkapkan suatu gagasan. Alat komunikasi untuk mengungkapkan satu gagasan. Boleh Bu? Bagus Bu. Bagus, menurut Bu Rita, bahasa adalah alat komunikasi untuk mengungkapkan satu gagasan. Terakhir, saya minta dari Bapak ini, Bapak James. Apa itu bahasa, Pak? Baik, kalau menurut saya Bu, bahasa itu pastinya alat komunikasi untuk dapat berinteraksi dengan satu dengan yang lain, seperti itu Bu, untuk dapat berinteraksi. Alat komunikasi untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu, di sini akan saya simpulkan apa itu bahasa. Nah, tadi Bapak Ibu juga sudah menjelaskan bahasa itu adalah sarana komunikasi. Nah, jadi bahasa merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan oleh manusia. Jadi bahasa itu adalah alat yang dipergunakan oleh manusia untuk berkomunikasi.
Nah, ada pendapat beberapa ahli Bapak Ibu terkait dengan bahasa. Ada bahasa yang merupakan simbol bunyi, kemudian bahasa adalah sebuah alat komunikasi, kemudian ada bahasa merupakan lambang bunyi yang arbitrer. Nah, kemudian ada menurut Holiday itu bahasa adalah salah satu sejumlah sistem makna yang bersama-sama membentuk budaya manusia. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut, kita akan menyimpulkan bahwasanya bahasa itu apa? Nah, bahasa itu adalah alat komunikasi yang ada sistem, Bapak Ibu. Nah, kenapa bahasa dikatakan sesuatu yang bersistem? Kalau misalnya tidak berurut, Bapak Ibu, sistem itu kan berurut, maka dia tidak punya makna. Nah, jadi bahasa itu adalah sarana komunikasi yang dipergunakan oleh manusia yang diatur oleh sistem. Sistemnya itu apa? Nah, sistemnya itu seperti pola penggunaan kalimatnya, pola penulisan hurufnya, pola penyampaiannya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sistem bahasa, Bapak Ibu. Nah, di dalam sebuah modul bahasa dikatakan sistem ini adalah, contohnya ini Bapak Ibu, ada satu kalimat misalnya, ada kalimat bunga itu sangat indah. Bunga itu sangat indah. Kalau diganti menjadi itu indah sangat bunga. Bagaimana maknanya Bapak Ibu? Bunga itu sangat indah. Kalau diganti itu bunga sangat indah, kan kalimatnya sama. Maksudnya kata-katanya sama, tapi polanya saja yang berbeda. Akhirnya menyebabkan maknanya itu tidak sampai kepada pembaca atau pendengarnya. Makanya dikatakan sistem bahasa itu punya pola, Bapak Ibu. Nah, jadi ada pola dalam berbahasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu yang dikatakan bahasa sebagai satu sistem, yang menyatakan bahwasannya bahasa itu dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari itu bahasa dikatakan sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer. Arbitrer itu adalah mana suka. Apakah mana suka yang dimaksudkan adalah sesuka pengucap saja atau seperti apa? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, mana suka yang dimaksudkan di sini adalah bahasa itu dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ada aturannya. Misalnya di daerah saya, kalau namanya buah pepaya itu ada bermacam-macam nih Bu. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu seperti apa? Saya mau minta dari Ibu Hendy. Di tempat Ibu pepaya itu apa namanya Bu? Bisa kates Bu, bisa kates juga ya, bisa pepaya juga. Bisa pepaya juga, bahasa Indonesianya pepaya ya Bu ya, bahasa daerah kates. Iya. Oke, Ibu Rahmadani, di tempat Ibu apa namanya Bu? Oh, di tempat saya namanya Bu Kapelo. Kapelo. Ibu di daerah mana nih Bu? Saya di Batam Bu. Maksudnya di asal kampungnya? Solo Bu, Solo. Padang. Oh, ya. Nah, beda lagi ya Bu ya. Nah, jadi itu yang namanya arbitrer, kesepakatan dari masyarakat untuk menyepakati bahasa yang digunakan. Nah, jadi bukan mana suka sesuai keinginan kita saja, tapi kesepakatan kita untuk menyepakati sebuah bahasa. Nah, itu pengantar dari saya terkait dengan hakikat bahasa. Silahkan Bapak Ibu, ada pertanyaan, karena ini masih pertemuan pertama, jadi saya tidak mau masuk ke materi-materi yang berat dulu. Silahkan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Saya Bu, izin Bu, saya Pak Januari Bu. Silakan Pak Januari. Oke, saya mau sedikit menanggapi. Tadi kan Ibu bilang bahwa bahasa itu kan ada sistem seperti itu ya. Di awal tadi bilang bahasa adalah sebuah sistem alat komunikasi yang mempunyai sistem. Nah, sementara kan kita tahu sendiri ada bahasa istilahnya, selain bahasa sehari-hari kan ada juga bahasa ibu kan Bu.
Nah, apakah bahasa ibu itu juga termasuk memiliki sistem, karena beda bahasanya dengan anaknya kan, bahasa ibu istilah sehari-hari, bahasa ibu dan anak, bukan bahasa ibu artinya bahasa dari apa kita, itu makna yang itu maksud saya, Bu. Jadi bahasa ibu yang saya maksudkan itu apakah itu juga termasuk dikategorikan Pak atau tidak? Karena saya rasa itu kalau dibilang sistem kayaknya nggak tepat, Bu, karena menurut saya sih nggak beraturan kan. Kalau arbiter memang ada kesepakatan dua orang antara ibu dan anak, tapi itu pun masih rancu juga. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Januari. Nah, jadi ada bahasa pertama namanya P1. Nah, itu akan dibahas nanti oleh kelompok di modul 2 ya Bapak Ibu, pemerolehan bahasa. Nah, ada bahasa ibu. Bahasa ibu ini adalah bahasa yang diperoleh anak sejak lahir. Nah, apakah bahasa ibu ini punya sistem? Contohnya Bapak aslinya dari mana, Pak? Saya dari Medan, Bu, Sumatera Utara tepatnya. Ya, kalau Bapak dari Medan berbicara dengan anak misalnya, jangan ganggu, Bapak lagi mengajar, Bapak ngomongnya seperti apa? Saja, Bu, pakai kode gitu kan, mungkin anak saya udah paham itu, Bu, karena dia lihat pola sehari-hari kan. Kalau Bapak berbicara dengan anak misalnya, jangan ganggu ya, Bapak lagi mengajar, apa bahasa Bapak kepada anak untuk bahasa ibunya? Itu bahasa isyarat, Pak Jan. Oke, kalau Bapak berbicara kepada anak ketika Bapak di rumah, terus Bapak bilang jangan ganggu ya, Bapak sedang kuliah misalnya, Bapak Ya, bilang betul. Bapak bilang apa coba? Ya, jangan nggak. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya ya jangan ganggu Bapak lagi Bahasa belajar. daerahnya apa? Bahasa daerahnya udang ganggu lagi bercajar Bapak, satu pukul tuan rokok gitu, Bu. Oke, kalau Bapak balikkan bahasa tersebut, kira-kira bisa atau tidak? Contohnya, nah itu jangan diangkat. Nah itu, kalau bahasa daerahnya misalnya kalau seperti saya dari daerah Sumatera Barat misalnya, kalau daerah Sumatera Barat jangan diangkat, jangan diangkat ngatut. Kalau saya balik, nah itu diangkat. Kira-kira kalau seperti itu saya kalimatnya, kira-kira bisa dipahami atau tidak sama anak saya, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Coba Januari. Bisa, Bu. Jangan diangkat bunga itu bahasa daerah Bapak. Saya dengar, Bu, mendengung, Bu, berulang tadi apa aja suaranya. Dengaran. Ya, Bu, ya. Oke, kalau bahasa daerah itu jangan diangkat apa? Nggak dengar, Bu. Bapak Ibu suaranya putus-putus loh, Bu. Suara Ibu kadang hilang, kadang ada, kadang putus-putus. Kalau sekarang tidak dengar sama sekali. Tidak dengar sama sekali. Nah, ini udah dengar, Bu. Ini udah dengar? Iya, Bu. Oke, Pak Januari, kalau bahasa daerah di kampung Bapak, jangan diangkat bunga itu apa, Pak? Kalau jangan diangkat, unang yangka bunga ini. Nah, unang diangkat bunga ini. Unang bunga ini diangkat. Kalau seperti itu diganti, kira-kira sama atau tidak maknanya, Pak? Maknanya secara struktur kalimat nggak sama, Bu. Nah, bisa aja sama sih, Bu. Nah, itu dia, Pak. Jadi, maupun bahasa ibu ataupun bahasa kedua, bahasa Indonesia itu tetap punya pola, Pak. Kalau kita balik-balikkan misalnya pohon kelapa itu tinggi. Nah, tinggi pohon kelapa misalnya. Nah, kalau kita bolak-balik dia tidak berpola, apakah paham Bapak Ibu maknanya? Paham. Misalnya kalau kita balikkan pohon kelapa itu tinggi kelapa pohon misalnya. Kalau yang kedua maknanya, Bu, kalau yang kedua maknanya itu mengukur tinggi kelapa. Tinggi daripada pohon kelapa. Oke, itu dia. Jadi ukurannya. Oke, jadi bahasa itu Bapak Ibu, dia mau bahasa ibu, bahasa pertama ataupun bahasa kedua tetap berpola. Jadi bahasa itu tetap punya pola dalam
penggunaannya, mau itu bahasa daerah ataupun bahasa ibu tetap berpola, dia tetap tersistem, berurut secara teratur. Nah, jadi kalaupun tidak pola seperti dalam bahasa ibu itu tidak pola resmi, iya, itu pola dalam bahasa yang tidak resmi. Tapi kalau dalam kehidupan P2-nya, dalam dunia pendidikan itu wajib menggunakan bahasa Indonesia yang terpola. Sepertinya jaringan saya di sini bermasalah ini. Kalau kedengaran nggak tapi? Kedengaran Bu, tapi kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul kuat, kadang-kadang malah putus-putus Bu. Kalau sekarang Bapak Ibu? Kedengaran Ibu. Kedengaran berulang Bu. Ini kedengaran Pak? Kedengaran Bu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, bahasa itu bahasa baik bahasa ibu ataupun bahasa kedua itu bahasa tetap memiliki pola. Nah, contoh tadi yang saya contohkan di dalam modul Bapak dan Ibu. Di dalam modul Bapak dan Ibu ada kalimat pertama, mungkin Bapak Ibu sambil melihat modul juga bisa. Yang dimaksud dengan sistem itu yang seperti apa? Misalnya kalimat pertama, bunga itu sangat indah. Kalau kita ganti, itu indah sangat bunga. Kira-kira punya makna atau tidak Bapak Ibu? Maknanya nggak nyampe, maknanya nggak nyampe. Punya makna. Suara saya sepertinya di sini bermasalah. Oke. Satu pertanyaan untuk saya tutup. Ini Bu Susi, silakan Bu Susi. Ya Bu, terima kasih Bu Legi atas kesempatannya. Halo Bu. Halo Ya, Bu. silakan Bu. Ya, silakan. Ya Bu, saya baru sekilas baca sih untuk halaman 1.4 itu mengatakan bahwa bahasa itu adalah sebuah alat komunikasi menyampaikan gagasan perasaan. Ya Bu, Bu Susi, suara Bu Susi jelas Bapak Ibu. Mungkin coba matikan gambar dulu. Saya nggak ada. Oke, silakan Bu Susi. Suara Ibu berdengung. Oke, suara saya berdengung ya. Suara Bu Susi juga berdengung. Semua berdengung. Memang semua suaranya berdengung Bapak Ibu. Ibu ada mic yang sedang terbuka, makanya itu Bu, yang tidak bicara dia terbuka. Halo Bu. Halo Bu. Iya, silakan Bu Susi. Ini baru jelas Bu. Silakan Bu. Ya Bu, terima kasih Bu kesempatannya. Saya tadi sekilas baca Bu di modul kita tentang hakikat bahasa. Di halaman 1.4 Bu dikatakan bahwa bahasa itu adalah satu alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan. Dia bisa penggunaan bahasa, penggunaan gerak-gerik gitu ya Bu ya. Yang sama tanyakan ini Bu, seperti orang yang bisu ya Bu ya. Kita tahu kalau orang bisu itu kan nggak bisa ngomong secara verbal gitu Bu. Mereka hanya bisa menggunakan gerak-gerak. Namun itu bisa juga kita katakan adalah sebagai bahasa ya Bu ya, bahasa. Karena melalui gerak-gerak itu mungkin mereka bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain gitu Bu ya. Yang mau saya tanyakan Bu, bagaimana Bu dengan gerak-gerak itu, misalnya kayak aku gimana? Apakah tadi kan dikatakan sistem ya Bu, sistem. Jadi bagaimana Bu antara kalau kita lihat misalnya si A dia bisu ya Bu, si B bisu. Apakah gerak-gerik mereka itu mereka sepakati atau gimana Bu sistemnya Bu? Jadi sehingga mereka misalnya kalau bilang aku gini gitu atau kamu gitu atau menggunakan gerak yang berbeda. Apakah gerak antara si A atau si B ini menggunakan gerak yang sama? Karena tadi juga setelah saya baca bahwa bahasa itu adalah sistematis ya Bu ya. Terima kasih Bu.
Oke, terima kasih Bu Susi. Nah, jadi itu adalah namanya bahasa isyarat dan memang disepakati oleh masyarakatnya. Memang tersistem, Bu. Nah, aku itu menurut pengguna bahasa isyarat itu lambangnya apa? Nah, itu disepakati oleh masyarakatnya, Bu. Nah, jadi masyarakat penggunanya itu menyepakati. Nah, makanya ada yang namanya belajar bahasa isyarat. Nah, untuk aku seperti apa? Nah, kemudian Bu, bagaimana Bu anak yang tidak ada belajar diajarkan? Nah, itu namanya bahasa isyarat dari ibunya. Ketika dia lahir, ibunya mengajarkan ini aku misalnya, menyatakan aku tandanya seperti ini. Nah, itu masuk ke dalam bahasa isyarat, Bu. Nah, jadi masuk ke dalam bahasa isyarat yang disepakati. Nanti ketika dia sekolah, mungkin di sekolah khusus, nah itu diajarkan bahasa isyarat yang baik dan benar itu seperti apa. Lambang ini apa. Nah, sama seperti kita, bahasa ibu kita adalah bahasa daerah misalnya. Kalau memang kita menggunakan dalam komunikasi itu bahasa daerah. Kemudian bahasa kedua adalah bahasa Indonesia. Ketika di sekolah, anak itu diajarkan bahasa Indonesia pada kegiatan formalnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini rasanya saya nggak maksimal menjelaskan. Suara saya kedengaran ya Bapak Ibu? Benar. Jadi Bu, berarti bahasa itu disepakati Bu ya. Jadi misalnya kayak anak A sama B itu diajari bagaimana bilang aku gitu ya Bu ya. Sepakati kali ya Bu. Iya. Seperti itu. Tapi kalau bahasa isyarat mereka itu, mereka tidak mengajarkan per huruf, tapi mereka mengajarkan per kata. Mohon maaf, Bu, boleh nambah dikit, Bu? Iya, silakan Pak Darwis. Ya, sebenarnya enggak sama orang yang bisu kayak gitu aja, Bu. Sebenarnya dalam sistem pola permainan ya juga. Misalnya futsal, takraw, voli, itu kan ada kode-kode tersendiri. Seperti Ibu bilang itu udah disepakati, Bu ya, benar ya? Iya. Jadi kalau sandi pramuka iya, sandi juga itu ya juga, Bu. Pola ya juga. Ya. Teknik ya juga ya, Bu. Ya itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Darwis. Jadi itu berdasarkan kesepakatan masyarakat penggunanya ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, pelaksanaan perdana ini Bu Hedi, silakan Bu. Belum saya tutup Bu Hedi satu ya. Baik Bu, sebentar Bu, saya mau tanya berkaitan dengan Pak Januari tadi Bu, pasti saya agak dengan modelnya Pak Januari. Saya begini Bu, apakah itu suatu bahasa kepada seorang anak di dalam kelas ya? Ini anak-anak sekarang kan begini Bu, bahasanya apakah terbalik atau bahasa apa? Kalau kita bilang diam, jangan ribut, dia akan ribut. Tapi kalau bilang teruskan, ributlah sepuasmu, pasti dia diam. Apakah itu sebuah bahasa? Oke. Nah, baik Bu. Jadi di dalam bahasa juga ada yang namanya pragmatik. Oke, jadi ada yang namanya pragmatik. Misalnya nih, Ibu bicara kepada orang yang terlambat datang misalnya. Terus Ibu bilang, wah cepat sekali datangnya, sampai-sampai kami udah mau pulang nih, gitu kan. Nah, itu pragmatik dalam berbahasa. Ada makna yang ditangkap. Nah, sama seperti itu Ibu berpragmatik, silakan, ya udah ribut aja. Nah, akan mengetahui itu masuk dalam ilmu bahasa, namanya ilmu bahasa pragmatik, Bu. Oh, termasuk juga Ibu ilmu bahasa pragmatik namanya Bu ya? Iya, kalau dalam segi bahasa kita kaji pragmatiknya. Wah. Oke, Mas. Baik Bu. Jadi, si anak menangkap misalnya ini sedang dalam ruangan, Ibu bilang, aduh ruangan ini panas sekali. Pasti anak akan bergerak menghidupkan kipas angin mungkin. Nah, pas anak terlambat, Ibu bilang, cepat sekali datangnya supaya udah mulai pelajaran ya. Dia terlambat nih, jadi udah harus kita sampaikan secara langsung. Ada yang namanya kalau bahasa adalah pragmatik. Iya. Begitu juga kalau mereka berkelahi loh Bu. Kalau mereka berkelahi atau apa, terus saja berkelahi sampai luka-luka, sampai berdarah. Cepat semua biar masuk rumah sakit. Berhenti Bu, dengan tenang dia langsung pergi. Nah. Ya, itu pragmatik kalau kita kaji secara ilmu bahasa, masuk ke dalam ilmu bahasa pragmatik Bu. Makna. Baru tahu saya Bu ada ilmu pragmatik berarti ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke Bu, dalam bahasa Indonesia itu ada kita mengenal yang namanya huruf. Nah, kemudian ilmu bahasa yang pertama itu adalah fonologi, di mana kita mengenal bunyi-bunyi bahasa. Kemudian ada morfologi, proses pembentukan sebuah kata. Kemudian ada sintaksis, proses pembentukan sebuah kalimat, pola SPO itu Bu. Kemudian setelah kita mengenal kalimat, ada yang namanya wacana.
Nah, setelah wacana ada yang namanya sosiolinguistik seperti bahasa slang. Bahasa slang itu bahasa yang diakui itu Ibu. Campur kode. Misalnya kalau seperti kita di sini kan sering tuh campur kode. Berapa saya mau beli sepatu yang size-nya 30 misalnya. Itu kan size itu kan bahasa asing Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesianya ukuran. Nah, itu namanya sosiolinguistik. Nah, kalau mengkaji pemerolehan bahasa yang seperti disampaikan oleh Pak Januardi tadi, ada P1 bahasa ibu. Nah, itu namanya psikolinguistik dalam berbahasa. Nah, kemudian pragmatik menangkap makna. Semantik juga misalnya ada orang yang ketika bertutur itu menggunakan bahasa yang vulgar. Nah, itu ada dalam pragmatik kajiannya, Bu. Nah, kemudian ada semantik makna dari apa yang disampaikan. Jadi makanya orang bahasa Indonesia itu orang yang komplit Bapak Ibu. Dia paham orang ini bicaranya kemana, arahnya kemana, apa yang ingin dia sampaikan. Itu orang bahasa sudah harus paham terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini seru sekali. Baik Bu, terima kasih. Minggu depan tidak terganggu lagi dengan kegiatan saya yang berada di luar. Seru sekali ini Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan saya rasa 2 jam nggak cukup ini karena memang Bapak Ibu sangat antusias sekali untuk melaksanakan kegiatannya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya boleh diambilkan gambarnya semua untuk saya ambil gambar. Oke Bapak Ibu, 1, 2, 3. Satu lagi di slide kedua, sebentar. Slide kedua. Oke, 1, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu. Alhamdulillah pelaksanaan tutorial minggu pertama luar biasa sekali. Saya juga ikut semangat nih ngajarnya Bapak Ibu. Saya jadi semangat ngajarnya. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali Bapak Ibu. Untuk minggu depan itu sudah saya serahkan kepada Pak Ketua terkait dengan kelompok yang akan menyajikan materi. Nah, biasanya setiap sesi itu Bapak Ibu menyajikan materi, setelah itu di akhir saya tutup dan saya simpulkan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pelaksanaan pertama perkuliahan kita luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Sampai bertemu di minggu depan di pelaksanaan tutorial kedua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi minggu depan Bu. Oke. Terima kasih Bu. Izin lab ya Bu.